Halo guys, balik lagi di channel Rangkum Film. Di video kali ini saya akan membawakan anime movie yang berjudul Hotarubi no Mori, dengan dua tokoh utama di dalamnya yang bernama Hotaru dan Gin, dan pengisi suara Gin yang bernama Kouki Uchiyama, dan pengisi suara Hotaru yang bernama Ayane Sakura. Tanpa basa-basi langsung aja ke inti videonya. Film dibuka dengan seorang gadis yang bernama Hotaru, yang persiapan pergi ke rumah pamannya karena liburan musim panas. Di perjalanan ke rumah pamannya ia teringat masa kecilnya saat tersesat di hutan Dewa Gunung. Kita pun dibawa flashback ke masa lalunya saat dirinya tersesat di hutan. Setelah berputar-putar untuk mencari jalan keluar, Hotaru menangis karena takut dan kesepian. Kemudian ada seseorang yang memanggilnya dari kejauhan yang bernama Gin. Karena senang, Hotaru mendatanginya dan ingin memeluknya. Namun Gin menghindar dan berkata kepada Hotaru, "Apakah Hotaru anak manusia? Jika Hotaru anak manusia, Hotaru tidak boleh menyentuhnya." Gin juga mengatakan kepada Hotaru, jika ada manusia yang menyentuhnya, tubuhnya akan menghilang. Yang ternyata Gin adalah roh penunggu hutan ini. Hotaru yang bandel, dia pun berusaha menyentuhnya. Namun Gin memukulnya dengan ranting dan berkata kepada Hotaru, yang dimaksud dengan menghilang adalah lenyap. Dewa Gunung memberi mantra kepada Gin, jika dia tersentuh manusia, itu adalah akhir bagi hidupnya. Setelah Gin memberi petunjuk jalan, Hotaru menanyakan namanya. Gin pun terdiam yang membuat Hotaru sedikit ketakutan. Hotaru pun pergi dan akan kembali menemuinya di esokan harinya. Gin pun tiba-tiba memberitahu namanya. Saat Hotaru berbalik, Gin sudah tidak ada di sana. Kemudian Hotaru bertemu dengan pamannya yang mencarinya dan menyuruh Hotaru untuk tidak bermain di hutan lagi. Hotaru pun menanyakan kepada pamannya, apakah para roh tinggal di hutan ini? Pamannya memberitahu kalau dirinya tidak pernah melihat roh, namun hanya melihat bayangan yang berkeliaran. Pamannya juga mengatakan, setiap malam musim panas ada yang membuat festival di sini. Tapi pamannya tidak mengetahui siapa yang membuat festival di hutan seperti ini. Mulai saat itu diceritakan kalau ada roh yang membuat festival di sini. Keesokan harinya Hotaru kembali menemui Gin di hutan, yang ternyata Gin juga lagi menunggu Hotaru datang. Mereka pun pergi untuk berkeliling hutan. Kemudian roh lain datang yang membuat Hotaru ketakutan. Gin berkata kepada roh tersebut kalau anak manusia ini adalah temannya. Roh itu mengatakan kalau Hotaru menyentuh Gin dia akan memakannya. Yang ternyata roh itu adalah roh yang bisa mengubah wujudnya agar orang melihatnya akan ketakutan. Sebenarnya roh-roh di hutan ini adalah roh yang baik. Hotaru pun bertanya, mengapa Gin selalu menggunakan topeng? Hotaru mengira kalau Gin adalah roh yang tidak memiliki wajah. Gin pun berkata untuk tidak terlalu mempedulikannya. Mulai saat itu mereka sudah sangat dekat dan akrab. Setelah bermain bersama Hotaru, Gin pun tertidur. Hotaru yang penasaran dengan wajahnya, dia pun membuka topeng Gin, yang ternyata Gin tidak seperti roh-roh lain, bahkan wajahnya seperti manusia biasa. Gin menggunakan topengnya agar dirinya terlihat seperti roh. Di perjalanan Hotaru berkata kalau dia akan pulang ke rumahnya, yang ternyata Hotaru tinggal bersama pamannya hanya saat liburan musim panas. Mereka pun membuat janji akan bertemu di musim panas tahun depan. Begitu pula dengan Gin yang selalu menunggunya saat musim panas. Musim panas di tahun depan pun tiba. Mereka pun kembali bertemu. Saat berjalan di hutan, roh-roh bermunculan dan memperingatkan Gin untuk berhati-hati saat dekat dengan manusia. Hotaru menyadari hanya satu sama roh lah yang bisa memegang Gin. Setelah Hotaru membuat Gin kaget, Hotaru terjatuh dari atas pohon. Kemudian Gin membantunya dan menyadari kalau mereka tidak boleh saling menyentuh. Hotaru pun menangis dan berkata kepada Gin apapun yang terjadi dengan dirinya, Gin tidak boleh menyentuhnya. Hotaru sangat ketakutan jika Gin tidak bersamanya lagi. Setiap musim panas mereka selalu bertemu. Kini Hotaru sudah SMP. Mereka bertemu lagi di tempat biasa mereka bertemu. Hotaru heran dengan Gin yang usianya bertambah lebih lambat, bahkan penampilannya juga tidak berubah. Di rumah pamannya bercerita kalau musim dingin di tempat ini sangatlah berbeda. Bahkan musim dingin di sini bisa membekukan hutan Dewa Gunung. Mendengar ucapan pamannya itu, Hotaru menghampiri Gin dan memberikan sebuah syal untuk dipakai saat musim dingin. Musim dingin pun tiba. Hotaru melamun sambil menatap keluar jendela. Kemudian temannya satu kelasnya memanggilnya untuk menyuruhnya pergi ke ruangan lain. Setelah pulang sekolah, Hotaru terus melamun seperti ada yang dia inginkan. Saat makan malam bersama keluarganya, Hotaru tidak memakannya sampai habis. Ibunya menegurnya untuk tidak selalu memakan cemilan sebelum makan. Hotaru menyangkalnya dan berkata kalau dia ingin cepat-cepat mandi. Keesokan harinya saat berangkat sekolah, Hotaru yang masih melamun dan tak menyadari kalau dirinya berada di tumpukan es, temannya pun membantunya dan menyadari kalau belakangan ini Hotaru sering melamun.
yang ternyata Hotaru sangat ingin bertemu Gin. Musim panas pun tiba. Kini Hotaru dan Gin kembali bertemu. Hotaru mengatakan setelah dia lulus SMA dia akan mencari kerja di sini agar bisa menemui Gin setiap hari. Gin juga bercerita tentang dirinya, kalau sebenarnya dia bukanlah seorang roh tapi juga bukan manusia. Gin pernah menjadi manusia saat dia masih bayi. Orang tuanya membuangnya saat dia masih bayi di dalam hutan ini, agar Gin bisa bertahan hidup. Dewa Gunung memberikan mantra kepada Gin, tetapi sebagai gantinya dia tidak boleh pergi dari hutan ini. Gin juga mengatakan kalau Hotaru boleh melupakan dirinya. Hotaru pun menyangkalnya dan berkata, kalau di setiap musim dingin maupun musim-musim lainnya dia selalu memikirkan Gin. Hotaru juga mengatakan kepada Gin untuk selalu mengingat dirinya sampai waktu memisahkan mereka berdua. Kemudian Gin mengajak Hotaru untuk datang ke festival yang diadakan para roh di hutan Dewa Gunung. Hotaru bertanya, apakah festival yang diadakan sangat menyeramkan? Gin memberitahu kalau festival yang diadakan tidaklah menyeramkan. Gin juga berkata, kalau terjadi apa-apa dengan Hotaru, Gin siap melindunginya. Mendengar perkataan Gin, Hotaru kesenangan dan ingin memeluknya. Festival musim panas pun digelar, yang ternyata festival yang diadakan para roh di semenakutkan yang Hotaru bayangkan. Di festival tersebut juga terdapat manusia yang berbaur dengan para roh. Kemudian Gin mengikat tangan Hotaru dengan tangannya agar mereka tidak terpisah. Hotaru malah menganggap seperti orang yang lagi berkencan. Mereka pun menikmati festival tersebut seperti menonton pertunjukan kembang api. Pertunjukan api unggun hingga festival tersebut selesai. Kemudian Gin mengatakan kepada Hotaru kalau dia tidak sanggup menunggunya lagi di tahun depan. Gin akan menemui Hotaru walaupun dirinya tidak bisa berada di tempat keramaian. Kemudian Gin memberi topengnya kepada Hotaru dan terjadilah momen romantis. Hotaru mengira Gin memberi tanda kalau ini adalah pertemuan terakhir mereka. Tak lama kemudian ada bocah lesu tolol yang terpleset di depan Gin. Gin segera meraih tangannya agar tidak terjatuh. Kemudian tangan Gin mulai menghilang dan transparan. Hotaru pun menyadari kalau bocah yang dibantu Gin adalah manusia. Gin dengan wajah yang gembira membuka lengannya dan menyuruh Hotaru untuk memeluknya. Hotaru juga terlihat gembira bisa memeluk Gin walaupun hanya sebentar. Gin pun menghilang dan menyisakan pakaiannya saja. Kemudian para roh berterima kasih kepada Hotaru. Walaupun mereka ingin selalu bersama Gin, para roh di situ mengatakan kalau sebenarnya Gin ingin menyentuh dan dipeluk manusia. Ini adalah musim terakhir Hotaru tidak lagi menanti kedatangan musim panas walaupun dadanya terasa sesak. Film pun berakhir. Ternyata memang gak semua kisah cinta berakhir dengan bahagia. Tapi justru di adegan inilah letak poin pentingnya. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Semoga kalian semua terhibur dengan video yang saya bawakan. Dan sampai ketemu kembali di video selanjutnya.